Halo, gua Pian. Di tengah pandemi COVID ini, pasti banyak dari kalian yang kangen sama kegiatan di luar rumah. Salah satunya liburan. Kali ini gua bakal berbagi salah satu pengalaman liburan gua yang paling gak mau gua ulang. Kejadiannya di tahun 2010, sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Waktu itu gua baru daftar kuliah di Bandung. Berhubung dari pendaftaran ke perkuliahan aktif itu ada waktu kosong dan bertepatan juga sama liburan sekolah, jadi keluarga besar gua memutuskan buat refreshing. Tujuannya pantai di Banten. Demi menjaga nama baik lokasi, gua milih buat nggak sebutin nama pantainya. Jadi perjalanan ditempuh dari Bandung sebelum matahari terbit. Waktu itu kami pakai bis ukuran sedang, cukup penuh. Gua duduk paling belakang, sebelah kiri dekat kaca. Singkat cerita, pas udah sampai daerah Banten, langit udah mulai gelap. Gua lihat kami beberapa kali ngelewatin jembatan yang menghubungkan pesisir-pesisir pantai kecil sampai kami lewatin jalan yang agak kecil, yang kiri kanannya hutan. Entah hutan apa karena pas lewat situ udah gelap. Yang jelas hutan. Penerangan cuma ada dari bis yang kami naikin. Itu pun ke arah depan. Jalannya 2 jalur. Tapi mungkin pas-pasan banget kalau buat 2 bis lewat bersamaan. Tapi gue ingat gak ada mobil lagi dari arah berlawanan selama kami lewatin jalan itu. Pas gue lagi liatin jalan, agak di depan, lihat kayak bakal ngelewatin cahaya gitu di sebelah kiri jalan. Dan emang bener, cahayanya itu berasal dari sekelompok anak kecil yang megang lentera minyak. Seumuran anak SD. Gak lebih dari kelas 3 kira-kira. Jumlahnya sekitar 10 orang atau lebih kayaknya. Gua gak sempat ngitung karena bis terus melaju. Hampir semua anak pegang satu lentera masing-masing. Gak heran lumayan terang. Mereka semua senyum sambil dadah-dadah ke arah bis kami. Pakaian mereka kotor, kayak abis main tanah gitu. Anehnya, di bis gak ada yang respon ke kiri, ke arah mereka. Yang gue pikirin, ngapain anak kecil malam-malam di tempat begituan? Akhirnya kami tiba di lokasi. Lokasi emang cocok banget buat kabur sebentar dari keseharian yang penat. Soalnya di sana suasananya tenang banget, sepi, jauh dari keramaian. Cuma kedengeran suara ombak setelah turun dari bis. Karena udah gelap, kami langsung menuju penginapan. Kami sewa 2 penginapan. Orang tua sama yang muda dipisah. Waktu itu gak tahu emang pengunjung lain udah pada tidur atau emang cuma kami aja pengunjungnya. Karena tenang banget. Terus sampailah kami di penginapannya. Mau gak mau gue harus jelasin denah penginapannya karena ini penting. Jadi bentuknya rumah gaya klasik yang langit-langitnya tinggi. Langsung rangka kayu jati buat genteng gitu. Ada 2 lantai. Di lantai 1 ada teras, ruang keluarga, 1 kamar tidur yang luas banget, kamar mandi dalam, kamar mandi luar di taman belakang, sama dapur. Di lantai 2 cuman ada 1 kamar tidur. Lebih tepatnya kayak gudang yang dijadiin kamar tidur. Dari anak tangga terakhir, langsung kelihatan kalau langit-langitnya miring dan pendek. Pas masuk kamar, di sebelah kanan ada 2 single bed, lengkap dengan bantal, guling, dan bed cover warna putih. Kasurnya kepisah sama meja lampu tidur. Di ujung kamar ada jendela kotak kecil yang pemandangannya langsung ke pantai. Kebayang? Gua sama 2 sepupu gua, namanya Redi dan Isma. Kebeneran dapat kamar yang di lantai 2. Kami langsung naik ke atas buat nyimpen tas dan perbekalan di kamar. Pas kami lagi beres-beres barang, tiba-tiba di bawah ada yang teriak, "Ada tokek di kamar mandi!"
Histeris semua langsung ke kamar mandi. Beneran aja ada tokek di tempat yang kelihatan jelas. Setahu gua, tokek biasanya diem di tempat yang agak nyempil. Bahkan gak kelihatan. Cuma kedengeran suaranya aja. Waktu itu gak ada yang berani ngambil karena takut digigit. Katanya kalau digigit tokek, susah lepasnya. Sampai akhirnya kami minta bantuan ke para orang tua di rumah sebelah. Tapi ternyata di rumah sebelah pun lagi rame karena penampakan tokek. Akhirnya ada supir bis kami, Paranta namanya. Cuma beliau yang berani ngambil tokek itu terus dimasukin ke botol air mineral 1 liter. Katanya mau dijual karena suka banyak yang nyari untuk koleksi ataupun untuk obat. Sayangnya gak berhenti di kamar mandi. Tokeknya malah makin banyak dan kelihatan. 1 di dapur, 2 di kamar tidur lantai 1, begitupun di rumah sebelah. Tapi anehnya, lokasi tokeknya tuh sama persis kayak di rumah yang kami tempatin. Cuman beda motif kulit tokeknya aja. Gue coba positive thinking dulu. Mungkin emang di pantai ini sarangnya tokek. Akhirnya, semua tokek yang kelihatan di kedua penginapan diamankan sama Paranta. Setelah kegaduhan yang disebabkan tokek, kami lanjut makan malam di satu-satunya restoran yang ada di situ. Jaraknya cuma beberapa meter dari penginapan. Pas udah mau beres makan, Paranta bikin pengumuman. Kalau ada yang lihat tokek lagi, langsung aja panggil dia. Kayaknya cuma dia yang seneng dengan keberadaan tokek di sana. Dari situ beberapa masih ngobrol di restoran, terutama para orang tua. Saudara sebaya gue langsung berlarian ke penginapan. Gue ngerokok dulu sebentar, baru abis itu izin duluan ke penginapan buat istirahat. Cuma beberapa langkah jalan, gue langsung manggil Paranta, karena gue lihat tokek di pohon yang gue lewatin. Gila, ada di mana-mana. Waktu itu yang udah kebayang langsung ke kamar, tiduran, nyalain AC. Syukur-syukur tidur sampai besok. Apalagi habis makan kan. Ditambah badan emang kayaknya minta istirahat setelah perjalanan panjang Bandung-Banten. Tapi ekspektasi sama realita bersinggungan. Yang ada malah diajakin renang sama sepupu-sepupu. Jadi di sebelah restoran tadi emang ada kolam renang berbentuk persegi panjang yang sisi panjangnya langsung menghadap ke pantai. Itulah alasan kenapa mereka langsung ke penginapan habis makan tadi. Berlarianlah mereka balik ke kolam renang. Gua masih yang gak tahu ikut apa enggak karena agak capek. Jadi gua ke kamar dulu. Pas masuk kamar, kalau tadi sebelumnya masuk kamar bertiga sama Redi sama Isma, nah pas masuk sendiri tuh gue ngerasa hawanya beda aja. Kayak agak lembab, padahal AC nyala. Dulu gue emang agak sensitif, apalagi kalau kurang fit. Jadi waktu itu gue pilih buat ganti baju terus nyusul saudara-saudara gue yang berenang. Setidaknya di sana rame-rame, pikir gue. Gue sempet lihat jam sebelum gue pergi ke kolam dan itu jam 11 malam lebih. Di jalan menuju kolam, gue ketemu Paranta. Kedua tangannya megang tokek hasil tangkapannya. Panen dia. Karena gue tahu Paranta ini orangnya agak ngerti yang mistis-mistis. Jadi gue tanya tentang hawa di kamar atas yang gak enak. Dia bilang, mungkin ada tokek di kamar. Nanti coba bapak cek. Gue yang bingung sama jawabannya nanya balik. Apa hubungannya tokek sama hawa kamar yang gak enak, Pak? Dia agak ngedeketin kepalanya ke gua, terus bisik-bisik sambil tengok kiri kanan. Tokek itu kudanya kuntilanak. Bukannya kaget waktu itu, gua malah lucu aja dengernya. Terus gua bisik balik ke dianya. Kudanya segede gitu, kuntinya segede apa? Diinjek beres kayaknya, Pak. Beliau kelihatan agak sedikit kesal sama jawaban gue, terus ngingetin gue buat jangan sompral di tanah orang lain. Gue niatnya bercanda, tapi kayaknya kelewatan. Ya udah, gue lanjutin jalan ke kolam.
Tapi gue jadi keingetan sesuatu yang mau gue tanyain lagi ke Paranta. Pak, tadi di jalan yang agak sempit, yang kiri kanannya hutan, Bapak lihat ada gerombolan anak kecil bawa lentera nggak di sebelah kiri jalan? Dia bilang enggak, sepanjang jalan gelap. Oke, cukup jelas gue pikir. Atau kita asumsikan aja Paranta lihat tapi lupa. Sampailah gue di kolam. Suasana kolam seru, ramai sama saudara-saudara gue yang berenang di situ. Tapi gue nggak lihat ada pengunjung lain. Restoran pun udah tutup. Sebelum gue nyemplung ke kolam, pas gue mau simpan handuk di bangku santai yang buat tiduran kayak di pantai gitu, gue lihat tokek di kepala bangkunya. Tapi gue biarin, karena malas lagi kalau harus manggil Paranta. Lagian dia udah dapat banyak. Dan akhirnya gue masuk kolam. Sedikit seger waktu itu karena kena air dingin. Walaupun capek, tetap. Jadi saat yang lain seru-seruan di kolam renang dengan segala keahliannya, gue pilih buat renang ke bagian panjang kolam yang langsung menghadap ke pantai. Gue memberatkan tangan di ujung kolam dan juga memberatkan dagu di atas tangan. Setengah sadar, setengah ngelamun. Gue cuma tengok kiri kanan menikmati pemandangan pantai yang kosong. Di bawah cahaya bulan. Terdengar galau, tapi enggak kok. Sampailah pandangan gua yang sial ini di arah kanan gua. Di sana ada banyak pohon kelapa. Dan gua lihat sesuatu di salah satu pohon kelapa yang jaraknya enggak terlalu jauh dari gua. Kayak cahaya kuning yang redup, mirip-mirip cahaya lentera. Posisinya di atas, hampir di ujung pohon kelapa itu. Gua langsung buang muka, buat mastiin aja. Gua panggil salah satu sepupu gua yang kebenaran lagi renang di dekat gua. Pas dia mendekat, gua langsung ngarahin muka dia ke arah pohon kelapa itu. Dan gua tanya apa dia lihat sesuatu di situ. Berharap dia lihat hal yang sama. Tapi dia bilang, dia cuma lihat ada lampu yang digantung di atas pohon kelapa. Gua di situ sadar berarti gua doang yang lihat. Asumsi positive thinking pertama gua, itu lampu yang digantung di atas pohon kelapa. Tapi orang iseng mana yang cuma masang lampu satu biji di atas pohon kelapa dan dari mana juga jalur listriknya. Karena cahayanya cuma satu dan gua nggak lihat kabel listrik. Asumsi positif kedua gua, orang lagi ngambil kelapa. Tapi orang gila macam mana yang ngambil kelapa jam 11 malam cuma bawa lentera doang. Sebenarnya yang kedua ini asumsi gue yang terlalu gue paksain. Karena bertentangan sama yang gue lihat. Akhirnya gue gak bisa nyimpan itu sendiri. Gue kasih tahu sepupu gue yang tadi. Kalau yang gue lihat itu, kakek-kakek pegang lentera, melayang. Kenapa gue bilang melayang? Kita semua punya informasi yang sama kalau pohon kelapa itu batangnya satu, besar, membentang. Dan makhluk yang gue lihat itu kayak berdiri di pijakan kosong. Deg. Gak butuh waktu lama, kami berdua langsung awkward. Sepupu gue itu menjauh. Bisa jadi dia gak percaya, atau mungkin dia gak peduli. Karena sampai sekarang pun gue gak pernah bahas lagi hal ini. Gue ngerasa capek aja jadinya. Ditambah dikasih lihat yang begituan. Jadi gue izin duluan ke penginapan. Tapi saudara gue yang lain ternyata emang udahan juga renangnya. Beberapa ada yang lari ketakutan. Pas gue ambil anduk yang gue simpen tadi, sekedar informasi kalau tokek yang gue lihat sebelumnya udah gak ada. Tapi gue gak peduli juga, jadi gue lanjut jalan. Sempat nengok ke belakang buat mastiin makhluk yang di atas pohon itu ternyata udah gak ada. Kolam renang pun airnya udah tenang, karena udah gak ada yang berenang lagi. Gue sampai penginapan paling akhir, tapi sempat mampir dulu ke penginapan yang satunya karena gue lihat Paranta ada di teras. Gue mau nanya soal Hawa yang gak enak tadi. Apa udah dicek sama dia apa belum? Tapi teralihkan sama tokek hasil tangkapannya. Banyak banget. Mungkin ada lebih dari 15 botol air mineral 1 liter. Satu botol ada yang isinya 3, tergantung ukuran tokeknya. Entah dari mana dia dapat botol sebanyak itu. Pun
tokeknya juga. Tapi ngelihat gua, dia langsung bilang kalau di kamar gua nggak ada tokek. Udah dicari sampai kolong kasur katanya. Gua bilang, oh aman berarti ya pak, nggak akan ada kunti. Kan kudanya nggak ada. Lagi-lagi dia ngingetin jangan sompral. Sekarang pun kalau gue inget cerita ini, gue kesel sama diri gue sendiri. Pas sampai penginapan, gue bisa lihat beberapa lagi ngobrol sama salah seorang paman di ruang keluarga. Redi sama Isma pun ada di situ. Beberapa ada yang masih mandi dan ganti baju. Karena gue capek dan gue nebak kayaknya udah gak akan ada lagi kegiatan malam ini, jadi gue langsung ke atas aja buat ganti baju. Udah terlalu malas buat mandi dulu, gue langsung masuk kamar. Gue tutup pintunya tapi gak gue kunci karena Redi sama Isma masih di bawah. Lanjut ganti baju dan langsung rebahan di kasur yang dekat pintu kamar. Nyari-nyari posisi enak di kasur berharap bisa langsung tidur, tapi susah. Suasana kamarnya masih gak enak. Gak enak banget. Kayak lembab gitu. Padahal AC udah gue nyalain paling dingin. Sampai akhirnya kayak ada sesuatu yang dilempar ke jendela kecil. Kayak suara batu kecil kena kaca 3 kali. Tapi gue terlalu mager buat ngecek. Dan emang udah gak enak perasaan aja. Kalian pasti sering lihat kalau di film horor ada gangguan tuh selalu diperiksa dan akhirnya ditampakin. Nah gue gak melakukan itu. Akhirnya suara di jendela itu hilang. Barulah gue balik badan lagi ke arah jendela buat cari posisi enak lagi. Tapi sampai sekarang pun gue masih gak percaya sama apa yang gue lihat waktu itu. Di kasur kosong yang satu lagi, gak lagi kosong. Terbaring cewek, dibalut kain putih yang lusuh, terlentang. Tangannya dilipat di bawah dada kayak posisi orang lagi sholat. Tapi kepalanya, cuma kepalanya, miring ke arah gue. Gue gak bisa jelasin ekspresi mukanya kayak gimana. Karena mukanya hancur, gak karuan. Tapi gue bisa denger suara kayak orang menggigil kedinginan. Suaranya kayak gini. Kayak gitu. Refleks gue langsung balik badan ke kiri. Pengen keluar kamar, tapi kaki lemes banget. Gue cuma bisa baca-baca doa yang gue ingat. Sampai gue gak dengar lagi suara menggigil itu. Niat mau mastiin kalau makhluk itu udah hilang. Gue balik kanan lagi. Dan emang udah gak ada di kasur itu. Tapi makhluk itu pindah ke kasur yang gue tidurin. Ada di sebelah gue. Refleks gue merem. Tapi suara menggigil itu mulai ada lagi. Makin jelas, ditambah bau yang gak enak banget. Gue mulai baca-baca lagi sambil niat dan ngumpulin tenaga buat balik badan langsung keluar dari kamar ini. Pokoknya lemes gak lemes gue harus keluar, gue pikir. Pas gue rasa gue udah bisa buat kabur, gue siap-siap ambil kuda-kuda balik kiri terus kabur. Tapi pas gue balik badan dan mau kabur, badan gue refleks bukan lari ke pintu tapi malah lari ke kasur yang deket jendela. Karena makhluk itu udah ada di depan pintu dalam hitungan detik, bahkan kurang. Sekarang makhluk itu terduduk, kakinya ditekuk, terus tangannya melingkar ke kakinya. Dia nunduk, kayak orang depresi gitu, di depan pintu. Gua udah habis ide harus ngapain lagi. Gua ambil bed cover dari kasur, terus gua bungkus badan gua sambil berdoa. Cuma itu yang gua bisa lakuin. Sampai akhirnya Redi sama Isma masuk kamar. Kayak gak ada apa-apa sebelumnya. Sumpah gue bersyukur banget mereka datang. Mereka langsung nanya ke gue, kenapa? Gue bilang, gue lagi nyari posisi tidur yang enak. Terus dingin banget jadi gue bungkus badan ini pakai bed cover. Gue cuma gak mau langsung cerita kejadian itu pada mereka. Liburan waktu itu harus tetap menyenangkan. Alhamdulillah malam itu, setelah kejadian itu gue tetap bisa tidur nyenyak sampai paginya. Besoknya, kami menghabiskan waktu di sana dengan berbagai aktivitas. Dari pagi,
dan check out setelah maghrib. Kami sampai di Bandung dengan selamat. Waktu perkuliahan udah mulai, gue kenalan sama orang satu kelas yang dari Banten. Jadi gue kepikiran aja buat nanya daerah pantai yang kemarin gue liburan. Responnya bikin gue kaget. Dia bilang, ngapain liburan ke sana? Kayak gak ada pilihan pantai lain aja. Itu mah daerah angker. Dia juga klaim kalau beberapa tempat wisata di daerah itu dulunya bekas pemakaman. Tapi sampai sekarang sebenarnya gue gak terlalu percaya sama omongan dia yang itu. Allahu alam. Dan perihal korelasi tokek sama kunti, gue gak bisa membenarkan apa yang dibilang Paranta. Entah itu teori dari daerah mana, tapi mungkin ada korelasinya. Dan sedikit cerita, gue pernah post cerita ini ke salah satu media sosial. Salah satu tante gue mungkin baca dan langsung PM gue. Beliau cerita kalau beliau juga diganggu di rumah yang satu lagi. Jadi pas beliau mau tidur, pas masuk kamar, beliau lihat pasir yang jatuh dari udara. Kayak kita numpahin pasir pakai tangan, tapi tangannya nggak ada. Oke, gitu aja cerita liburan gue. Terlepas dari pengalaman aneh gue ini, ayo kita sama-sama berdoa dan support Indonesia dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus ini dengan tetap diam di rumah. Kalau nggak harus-harus banget keluar rumah. Supaya bisa liburan lagi. Stay safe semuanya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Gua Pian, pamit.